Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahi wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain dirinya, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa terlahir di dunia ini di atas agama Islam. Dan dengan rahmat dan karunia juga kita dapat berkumpul di masjid dirahmatinya ini. Salawat serta salam kita limpahkan kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena sungguhnya takwa merupakan sebaik-baiknya bekal dalam perjalanan kita menuju kebahagiaan abadi di surga kelak. Sebagaimana firman Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal, dia bercerita, suatu hari ayahku yang bernama Sahal bin Hunayf mandi di daerah yang bernama Al-Kharrar. Ia membuka jubahnya dan terlihatlah kulitnya yang indah dan putih. Tatkala itu Amir bin Rabi'ah melihatnya dan berkata, "Sungguh aku tidak pernah melihat kulit yang seindah dan sebagus kulit yang kulit pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para gadis." Tatkala itu tiba-tiba ayahku terkena penyakit dan penyakit bertambah parah. Hal ini dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau segera menjenguknya. Tatkala ia sampai, ayahku bercerita apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Mengapa seorang mencelakakan saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakannya keberkahan? Sungguh penyakitnya ini itu benar-benar ada. Maka berwudulah untuknya." Maka Amir bin Rabi'ah pun berwudu. Lalu Rasulullah menggunakan air wudunya untuk menyembuhkan ayahku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Sahal bin Hunayf terkena penyakit yang tidak jelas asal-usulnya, tidak masuk akal, juga tidak bisa dijelaskan secara medis. Akan tetapi penyakit itu benar-benar ada, dan penyakit itu memiliki efek yang sangat buruk bagi para korbannya. Penyakit itu adalah penyakit ain, yang biasa disebut dengan penyakit mata jahat. Ain adalah pengaruh pandangan buruk dari orang yang dengki, sehingga dapat mencelakakan atau memberikan gangguan pada orang yang dilihatnya. Gangguan tersebut dapat berupa keburukan, kerusakan, penyakit, atau bahkan kematian. Ain tidak hanya terjadi lewat penglihatan, bahkan dapat juga terjadi hanya lewat khayalan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ain tidak hanya terjadi lewat penglihatan, bahkan orang buta sekalipun bisa membayangkan sesuatu, lalu memberikan efek ain padanya, tanpa ia melihat. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa ain itu tidak ada, dan mereka tidak akan percaya dengan keberadaan ain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan eksistensi ain dengan sabdanya, "Al-ainu hakun, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatul ain, wa idza ustughsiltum faghsilu." Ain itu benar-benar ada. Maka jika ada sesuatu yang mendahului takdir Allah, maka sesuatu itu adalah ain. Maka jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Sungguhnya sebab-sebab paling banyak yang menyebabkan umatku meninggal setelah takdir Allah adalah dengan ain. Maka dengan ini kita harus mempercayai keberadaan ain dan juga mempercayai bahwasanya sangat mudah bagi Allah dalam menciptakan penyakit semisal ain ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Tentunya kita sebagai muslim harus menjaga pandangan kita agar tidak memberikan dampak ain dan pengaruh buruk
kepada orang-orang di sekeliling kita. Para ulama menyatakan bahwa dengan kita dapat mencegah penyakit ain dengan melakukan takbrik, yaitu mendoakan keberkahan, misalnya dengan kalimat barakallahu fik atau barakallahu lak ketika kita melihat sesuatu yang mengagumi kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi syai'un ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa inna ainu haqqun. Jikalau salah seorang kalian mendapati pada dirinya atau pada diri saudaranya sesuatu yang menyakjubkan baginya, maka hendaknya ia mendoakan keberkahan, karena sungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada. Akan tetapi sebab-sebab yang harus kita hilangkan pada diri kita untuk mencegah penyakit ain adalah dengan menghilangkan sifat hasad. Karena sungguhnya sifat hasad itu merupakan suatu perbuatan yang tercela, juga secikal bakal dalam penyakit ain ini. Sebagaimana firman Allah, wala tamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd lirijali nasibum maktasabu walin nisa'i nasibum maktasabu. Dan janganlah kalian iri terhadap apa yang dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain atas sebagian kamu yang lain. Kepada para lelaki apa yang mereka usahakan, dan kepada para wanita apa yang mereka usahakan. Was'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan mintalah kepada Allah atas karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Hal pertama yang harus kita lakukan agar terhindar dari ain adalah menghilangkan sifat ria itu sendiri dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk agar kalian saling bertawadu. Hatta la yafkhar ahad ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Sehingga salah seorang di antara kalian tidak berbangga diri atas yang lainnya dan juga tidak menzalimi atas yang lainnya. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari ain adalah dengan membaca doa yang disyariatkan untuk melindungi diri kita dari ain. Di antara doa tersebut adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah dari setan dan segala hewan melata dan dari pengaruh pandangan mata jahat. Dengan rutin membaca doa ini, niscaya kita akan terlindungi dari penyakit ain dan dapat terhindar dari penyakit itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimina min kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Adapun bagi orang yang terlanjur terkena ain, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah bersabar dan hendaknya ia meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas takdir Allah dan hanya Allah lah yang dapat menghilangkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka hanyalah Ia yang dapat menghilangkannya. Hendaknya pula bagi ia untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan untuk menyembuhkan ain. Di antaranya adalah yang pertama, mandi dengan menggunakan air bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatul ain wa idza ustuksiltum faghsilu. Sungguhnya ain benar-benar ada. Maka jikalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka sesuatu itu adalah ain. Maka jikalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hal kedua yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan ain adalah dengan mandi menggunakan air bekas wudu orang yang menyebabkan ain. Hal ini sebagaimana cerita dari Abu Umamah bin Sahal bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan air bekas wudu Amir bin Rabi'ah untuk menyembuhkan Sahal bin Hunayf dari penyakit ainnya. Yang ketiga adalah meruqyah. Yang ketiga adalah meruqyah diri kita sendiri untuk menyembuhkan penyakit ain. Hal ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astarki layya minal aini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintaku untuk diruqyah dari aini. Ruqyah ini dapat kita lakukan dengan menggunakan doa-doa yang biasa kita lakukan untuk meruqyah, atau juga bisa dengan menggunakan doa Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri dhi'ain. Dengan nama Allah yang menyembuhkan segala sesuatu dan menyembuhkan dari kejahatan orang yang hasad dan dari keburukan mata jahat. Maka dengan ini kita dapat terlindungi dari ain. Semoga Allah
Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi diri kita dari ain. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi pandangan kita agar tidak menyumbangkan ain kepada orang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaha samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umrina. Allahumma aslih wulata umrina. Allahumma aslih wulata umrina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.